didik SMP dan MTS. Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi bangun ruang sisi datar. Pada part yang kedua ini kita akan membahas balok. Bersama saya, Ria Novaliana. Bangun ruang sisi datar. Kompetisi dasar 3.8 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Konsep bangun ruang sisi datar pada part yang kedua ini kita akan membahas balok. Di antaranya kita akan membahas unsur-unsur balok, kemudian jaring-jaring balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Contoh bangun ruang sisi datar balok dalam kehidupan sehari-hari ini ada kardus, kemudian penghapus, kemudian ada kado, dan kulkas. Masih banyak lagi contoh bangun ruang sisi datar balok yang ada di sekitar kalian. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur balok. Ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudutnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Manakah dia? Ini ya. A, B, C, kemudian D, E, F, G, dan H. Ada 8, di mana pertemuan dari 3 buah rusuk. Titik inilah yang dinamakan titik sudut. Kemudian rusuk. Rusuknya ada 12, yaitu dari A ke B sama dengan C ke D sama dengan E ke F sama dengan G ke H. Manakah dia? Ini ya. A ke B sama dengan D ke C sama dengan E ke F sama dengan H ke G. Kemudian ini namanya rusuk. Ada lagi rusuknya A, D, B, C, E, H, F, G. Ya, dari A ke D. Nih, A ke D sama dengan B ke C, E ke H, dan F ke G. Berikutnya AE, BF, CG, dan DH. Ini adalah rusuk tinggi dari A ke E, B ke F, C ke G, dan D ke H. Jadi jumlah rusuknya semuanya ada 12. Berikutnya unsur-unsur balok. Ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Dia ada namanya bidang. Bidang ini ada 6. Yang manakah dia? Yang pertama bidang A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi sisi alas dan sisi tutup. Sama ya. Sisi alas dan sisi tutup itu sama dan kongruen. Berikutnya A, B, F, E sama dengan D, C, G, H. A, B, F, E ya, sisi depan sama dengan sisi belakang. D, C, G, H. Berikutnya B, C, G, F sama dengan A, D, H, E. Sisi kanan B, C, G, F sama dengan sisi kiri A, D, H, E. Ini namanya sisi. Berikutnya diagonal sisi atau diagonal bidang ya, ada 12. Manakah dia? A ke C sama dengan B ke D sama dengan E ke G sama dengan F ke H. Yuk kita lihat dari A ke C sama dengan B ke D sama dengan H ke F sama dengan E ke G. Oke, ini namanya diagonal sisi alas dan tutup ya. Berikutnya ini namanya diagonal sisi. Berikutnya AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG. Ya, kita lihat lagi. BG sama dengan CF sama dengan AH sama dengan DE. Manakah dia? Oke. Jadi dia adalah sisi depan sama dengan diagonal belakangnya, kemudian diagonal kiri sama dengan diagonal kanan. Bagaimana mencari diagonal itu? Diagonal misalnya kita ingin mencari diagonal dari B ke E ya. Kita mencari B ke E. Berarti akar dari
AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Karena ini segitiga siku-siku ya, sisi miring kita jumlahkan. Jadi P kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kalau kita mencari dari B ke G, B ke G. B ke G ini berarti akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, berikutnya kalau kita mencari A ke C, A ke C ya, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, ini diagonal sisinya ya. Nah, berikutnya masih unsur-unsur balok, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang manakah diagonal ruang? Katanya diagonal ruangnya ada 4. Nah, diagonal ruang itu adalah dari A ke G, dari H ke B, dari C ke E, dari D ke F. Di mana keempat-empatnya ini ukurannya sama. Kita lihat ya, dari A ke G, kemudian H ke B, kemudian C ke E, dan D ke F. Nah, ini dia berpotongan di satu titik. Oke, kalau kamu lihat, iya, cantik ya. Nah, ini namanya diagonal ruang. Nah, mencari diagonal ruang itu, kalian misalnya saya mau mencari nilai H ke B. Berarti akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, BD kuadrat tadi kan P di kuadrat ditambah L kuadrat, ditambah T kuadrat. Jadi HB itu adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah S kuadrat ya. Di mana diagonal ruang ini keempat-empatnya memiliki ukuran yang sama. Nah, berikutnya kita masih di unsur-unsur balok A, B, C, D, E, F, G, H yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang bidang diagonal. Ada berapa? Ada 6. Yang manakah dia? Yaitu ACGE. ACGE sama dengan BDHF, ABGH sama dengan CDEF, dan ADGF sama dengan BCHE. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, salah satunya ACGE A. Nah, ini berupa persegi panjang, maka dia akan sama dengan DBFH itu ya. Nah, ini namanya bidang diagonal. Bagaimana mencarinya? Mencari luasnya adalah karena dia bentuknya persegi panjang, maka AC dikali AE ya, dari AC dikali AE. AC tadi adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat dikali tinggi. Nah, berikutnya jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah persegi panjang yang jika dilipat-lipat, menurut garis persekutuan dua persegi panjang dapat membentuk sebuah balok. Tapi tidak boleh ada bidang yang rangkap atau bertumpuk ya. Nah, ini salah satunya jaring-jaring balok. Saya kasih penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau 2 ini jadi alas, maka 5 ini akan jadi tutupnya. Oke, berikutnya bentuk pola yang berikutnya, kita kasih penomoran lagi. Nah, kalau misalnya 1 ini kita jadikan alas, maka si 4 ini kita jadikan tutup. Jaring-jaring balok yang lain itu banyak sekali. Nah, ini ada beberapa yang kita tampilkan di slide. Nah, ini jaring-jaring semuanya tentunya bisa menjadi sebuah balok jika kalian membuat polanya ya. Nah, ternyata pola itu ada 58 pola jaring-jaring balok. Wow, banyak sekali ya. Kalian bisa mengeksplor, menggali lagi pola-pola jaring-jaring balok yang lainnya. Panjang kerangka balok. Nah, panjang kerangka balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah jumlah seluruh rusuk balok. Nah, ini kita ada balok A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang kerangka balok itu tinggal kalian jumlahkan saja semua kerangka dari balok atau rusuk-rusuknya ya. Mulai dari A, B, tambah B, C, tambah C, D, tambah D, A, kemudian tambah E, F, F, G, G, H, HE, kemudian tingginya ya, AE, BF, CG, dan DH. Kalian jumlahkan semua sesuai dengan ukurannya, kita ganti dengan ukuran ya. Kemudian kita ganti jadi P tambah L tambah P tambah L tambah P tambah L tambah P tambah L tambah T tambah T tambah T tambah T ya.
Nah, jadi kalian lihat di sini ada berapa P-nya? Ada 4. L-nya ada berapa? Ada 4. T-nya ada berapa? Ada 4. Jadi dapat kalian tulis 4P ditambah 4L ditambah 4T. Berikutnya, kita akan membahas luas permukaan balok. Luas permukaan balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang pada bangun ruang balok. Nah, ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Luas permukaan balok itu artinya sisi-sisinya kita jumlahkan. Tadi kita tahu bahwa sisi-sisinya ada 6 ya, berarti kita jumlahkanlah A, B, C, D ya, sisi bawah, kemudian ditambah E, F, G, H, sisi tutup, ditambah A, B, F, E, sisi depan, ditambah sisi belakang, D, C, G, H, ditambah sisi kanan, B, C, G, F, dan sisi kiri, A, D, H, E. Nah, masing-masing dengan ukurannya. Ya, kalau alas itu kan persegi panjangnya diketahui P kali L, tutup juga P kali L, kalau depan P kali T, belakang juga P kali T, kalau kanan L kali T, kalau kiri L kali T. Nah, ini ya. Nah, setelah kalian lihat ini ada persamaan ya, sama, atas sama bawah sama, depan belakang sama, kiri kanan sama, jadi dapat kita sederhanakan. Luas permukaan balok itu adalah 2 dikali P kali L ditambah 2 dikali P kali T tambah 2 kali L kali T. Nah, berikutnya kita akan membahas volume balok. Dengan balok yang sama, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang, kita gunakanlah namanya volume. Nah, volume balok A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah perkalian dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi volume kubus itu P kali L kali T. Berikutnya kita akan membahas contoh soal untuk balok. Diketahui sebuah balok memiliki ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tingginya 3 cm. Nah, tentukan panjang kerangka balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Kita bahas satu-satu ya. Nah, diketahui sebuah balok berukuran A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki panjang 5, lebar 3, dan tinggi 4. Nah, kita tulislah yang diketahui. Nah, seperti ini. Kemudian pertama kita akan membahas panjang kerangka balok. Panjang kerangka balok itu kan adalah 4P tambah 4L tambah 4T. Tinggal kita masukkan saja. 4 kali 5 tambah 4 kali 3 tambah 4 kali 4. Nah, kita dapatlah 20 tambah 12 tambah 16. Hasilnya 48 cm. Berikutnya, luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya adalah 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Nah, kita masukkan 2 dikali 5 kali 3 ya, kemudian 2 dikali 5 kali 4, dan 2 kali 3 kali 4. Dapatlah 30 ditambah 40 tambah 24. Nah, inilah hasilnya 94 cm pangkat 2. Karena dia luas ya, jadi cm pangkat 2. Nah, volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga 5 kali 3 kali 4 hasilnya 60 cm pangkat 3. Oke, berikutnya untuk contoh soal balok nomor 2 ya. Suatu balok memiliki luas permukaan 198 cm pangkat 2 jika lebar dan tinggi balok masing-masing adalah 6 cm dan 3 cm. Panjang balok tersebut adalah, nah, diketahui luas permukaannya 198 cm pangkat 2, kemudian lebarnya 6 dan tingginya 3. Yang ditanya adalah panjang balok. Nah, kita lihat dulu diketahui itu adalah luas permukaan ya. Karena diketahui luas permukaan, maka kamu akan menggunakan rumus luas permukaan. Ingat, apa yang diketahui itu yang digunakan ya. Kalau diketahui volume, maka yang harus kita bahas adalah rumus volume. Tapi kali ini yang diketahui luas permukaan, maka kita menggunakan rumus luas permukaan. Nah, luas permukaan adalah 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Kita masukkan nilai-nilainya, 198 sama dengan 2 dikali P kali 6 ya. Kemudian P kali 3 ditambah 6 kali 3.
Nah, ini kita dapat 6P tambah 3P tambah 18. 6 tambah 3P ini kan variabelnya sama ya, boleh dijumlahkan, 9P tambah 18. Kemudian kita kalikan, jadi 18P tambah 36 ya, dikalikan 2. Kemudian P-nya tetap 196, ini pindah jadi negatif ya. Jadi 18P sama dengan 198 dikurang 36. Dapatlah 18P sama dengan 162. Nah, P 162 dibagi 18. Dapatlah panjang baloknya 9 cm. Nah, contoh balok berikutnya. Sebuah mainan berbentuk balok, volumenya 140 cm pangkat 3. Jika panjang mainan itu 7 cm dan tingginya 5 cm, berapakah lebar mainan tersebut? Nah, diketahui volume, panjang, tinggi, yang ditanya adalah lebar. Nah, kali ini yang diketahui adalah volume, berarti kamu menggunakan rumus volume. Nah, rumus volume itu kan P kali L kali T. Kita masukkan nilainya. 140 sama dengan 7 kali L kali 5. 7 kali 5, 35. Sekarang kalau mau cari L sama dengan 140 dibagi 35. Dapatlah 4. Jadi, lebar mainan baloknya adalah 4 cm. Oke, untuk mengetahui bagaimana kalian menguasai materi bangun ruang sisi datar, yaitu balok, berikut adalah evaluasinya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.